Perhatikan, alhamdulillah. Jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan. Jadi ada sudah aslinya, kemudian ada huruf apa? Tambahannya. Apa harus antum lakukan? Kalau kemarin kan asli semuanya, itu alhamdulillah. Langsung saja. Asli 3 fa'ain lam. Asli 4 fa'ain lam lam. Asli 5 fa'ain lam lam lam. Paham gitu kan? Harokatnya tergantung dari yang ditimbang. Jadi sekarang ini antum bukan hafal fa'ala. Bukan. Karena bisa saja fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu masalahnya. Jadi bilangnya fa'ain lam. Fa'ain lam lam. Fa'ain lam lam lam. Paham kan? Sekarang itu semua kalau asli. Sekarang bagaimana kalau ada tambahannya? Bukan asli. Bukan hanya huruf asli. Tapi ada juga tambahannya. Ini penting sekali. Cara menimbang. Maka yang harus antum lakukan, mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Jadi langkah awal antum harus tahu dulu apa aslinya. Supaya ditahu tambahannya di mana. Paham kan? Itu langkah awal. Mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Apa aslinya ini kata? Tentunya nanti insya Allah, sebenarnya tidak repot untuk mengetahui asli itu. Kalau antum sudah tahu apa saja tambahan dalam kata. Nanti kita akan sebutkan bahwa kata dalam bahasa Arab secara umum dengan asli dan tambahannya ada 22 bentuk. Dari 22 bentuk ini yang kita akan pelajari nanti, antum akan tahu ini aslinya sekian, tambahannya ini. Kalau kita sudah pelajari semua 22 bentuknya, itu kita akan pelajari nanti. Ini untuk sekarang ini, kita hanya ingin mengetahui cara menimbang kalau ada huruf tambahannya. Kapan ditambah? Di mana tambahannya? Antum otomatis akan tahu kalau sudah mempelajari bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Nanti ada di buku dasar ini. Ada 22 bentuk nanti kata dalam bahasa Arab. Iya kan? Iya, kita akan pelajari. Sekarang, lihat. Jadi mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Untuk apa? Supaya diketahui letak tambahannya. Supaya diketahui letak apa? Tambahannya. Jelas kan? Iya. Sebelum baca misalnya gini. Ada 2 jenis kata yang Anda contohkan antum. Iya. Ada kata ya. Ada 2 jenis kata. Ada sabbaha, itu sabbaha asli kalau dipisah ini tasdidnya, kan tasdid itu 2 huruf nilainya. Ya. Gitu bentuknya. Iya. Akroma. Antum mau tahu apa timbangannya sabbaha? Apa timbangannya akroma? Sebelum antum menimbang, perhatikan dulu. Ini kata sudah ada tambahan hurufnya. Sabbaha sudah ada tambahan hurufnya. Akroma sudah ada tambahan hurufnya. Untuk mengetahui di mana ditambah, kembalikan ke aslinya. Paham kan? Sabbaha aslinya adalah sabiha. Paham kan? Akroma aslinya adalah karuma. Paham kan? Berarti pada kata sabbaha terdapat tambahan huruf ba. Sehingga ada 2 ba di sini. Anda paham ini? Ada tambahan huruf apa? Ba. Paham? Akroma aslinya karuma. Berarti apa tambahannya? Hamzah. Beda hamzah, beda alif. Kalau alif yang tidak ada hamzahnya. Paham kan? Anda bisa paham ini? Jadi kembalikan dulu ke aslinya. Jadi akroma aslinya karuma. Bisa pahami? Bisa? Karena semua kata yang bentuknya seperti ini, hamzahnya itu tambahan. Paham gak ini? Misalnya antum dapat kata nanti ahsana. Ya, ahsana. Apa aslinya? Hamzahnya pasti tambahan. Huruf aslinya itu ha, sin, nun. Begitu maksudnya. Paham kan? Jadi kembalikan dulu kata itu ke aslinya. Supaya ditahu tambahannya ada di mana. Anda paham ini? Paham ini? Setelah itu
baru kita wazankan. Iya. Sabiha berarti wazannya apa? Fa'ila. Karuma apa? Fa'ula. Kan begitu. Itu di aslinya timbangannya. Sekarang kita mau timbang yang ditambah. Paham gini? Maka ada dua ketentuan kalau ada tambahan. Kalau tambahannya seperti ini, yaitu sejenis dengan huruf aslinya. Ini kan aslinya ba, satu. Kemudian ditambah lagi apa? Ba. Sejenis pada huruf aslinya. Maka pada timbangannya, tambahkan juga huruf sejenis. Paham gak ini? Sekarang, sabiha. Sinnya apa? Fa'ul kalimah. Ba-nya? Ha-nya? Sabbaha. Ini yang ditambah huruf sejenis dengan fa, ain atau lam. Sejenis dengan ain. Iya kan? Maka di timbangan tambah juga yang sejenis dengan ain. Ya ain juga. Begitu maksudnya. Bukan ba. Berarti sabbaha. Wazannya apa? Begitu. Tambah huruf yang sejenis dengannya. Paham? Karena di sini huruf ba tambahannya sejenis dengan ain, maka di timbangan tambah juga yang sejenis dengan ainnya. Pahamin? Yaitu di sini ba dengan ba, di sana ain dengan ain. Bisa pahami? Paham atau belum? Misalnya, dapat kata kabbaro. Apa wazannya? Apa? Paham gak ini? Jelas? Dapat kata misalnya koto'a. Contoh koto'a. Koto'a. Apa cetakannya? Seperti itu. Jadi kalau ditasdid, tasdid juga pada timbangannya. Itu masalahnya kenapa kita tidak hafal timbangan. Tapi kita lihat yang ditimbang. Karena ikut. Nah ini jenis pertama. Karena jenis kedua. Kalau tambahannya bukan dengan tambahan huruf sejenis, tapi huruf lain. Jadi tambahannya ini adalah huruf lain. Seperti ini. Karuma menjadi akroma. Kan bukan huruf yang sejenis yang ditambah. Tapi apa? Huruf lain. Maka pada timbangannya, tambah saja langsung huruf itu. Ada paham ini? Tinggal ditambah langsung apa? Huruf itu. Misalnya, karuma, timbang. Karuma. Karuma. Akroma. Jadi kan ini aslinya. Ini aslinya. Tambah di sini hamzah. Gitu maksudnya. Ambil harokatnya. Jadi karuma. Karuma. Akroma. Akroma. Itu. Makanya saya bilang kemarin, di awal anak katakan sama antum, perhatikan harokat dan sukunnya. Karena ini yang kita mau. Kalau kita tidak tahu ini, tidak bisa kita. Kalau hanya sekedar menghafal wazan, kita tidak banyak kata yang bisa kita baca. Tidak banyak kata yang kita baca. Jelas ya? Jelas ya? Contoh misalnya, ahsana aslinya itu adalah hasuna. Adalah hasuna. Hasuna. Apa wazannya hasuna? Hasuna. Ahsana. Apa? Itu kalau tambah di awal. Bisa tambah itu di tengah, bisa di akhir. Bisa. Misalnya dapat kata dalam bahasa Arab. Dapat kata. Qatala. Mulailah cari apa aslinya qatala. Paham kan? Mulailah cari aslinya. Apa aslinya apa? Qatala. Nanti setelah antum belajar nanti 22 bentuk, antum pasti tahu. Ini tambahannya adalah alif pasti. Karena bentuk yang seperti ini, pasti tambahannya adalah alif. Pasti. Karena kita sudah tahu tambah cetakannya. Berarti, ini kalau dihilangkan tambahannya, seperti ini. Qatala. Kalau dihilangkan tambahannya, apa wazannya qatala? Apa? Apa? Sekarang, qatala.
Jadi kalau sudah tahu aslinya, ini adalah fa'ala. Fa'ala. Paham kan? Antum mau timbang ini yang sudah ditambah. Tambahannya huruf sejenis atau huruf lain? Hah? Huruf yang lain. Maka tambah itu pada timbangannya. Posisinya kasih pas. Ini alif setelah fa. Antara fa dan ain. Maka di timbangannya tambahkan antara fa dan ain. Jadi taruh di sini. Paham gak ini? Jadi, qatala. Hah? Apa? Qatala. Hah? Jelas berarti? Contoh lain lagi. Ini tambahannya baru satu huruf. Bisa tambahannya 2 huruf? Bisa. Ini contoh. Dapat kata ijtama'a. Ini ijtama'a. Cari dulu aslinya. Karena kita sudah pelajari. Kadang kan, kenapa ditahu aslinya itu? Karena kita sudah pelajari. Kalau ada bentuk seperti ini, maka alif dan ta ini pasti tambahan. Setelah kita pelajari bentuk-bentuk bahasa Arab. Kosakatanya. Itu sudah otomatis antum tahu. Nanti, kalau sudah kita pelajari. Iya. Kalau ada bentuk seperti ini, maka alif dan ta itu pasti tambahan. Berarti, langsung tulis saja ini aslinya ada lagi. Nih, jama', jama'. Itu aslinya. Apa timbangannya jama'? Apa? Fa'ala. Kan begitu? Fa'ala. Paham? Setelah itu berarti setelah tahu asli, tambahannya berarti alif dan ta. Huruf lain atau sejenis? Huruf lain. Maka huruf itu tambahkan pula pada wazannya sesuai dengan posisinya. Alif sebelum fa kalimah. Ta antara fa kalimah dan ain kalimah. Tambah juga. Jadi di sini alif, di sini ta. Baru ambil harokatnya. Jadi ijtama'a. Apa cetakannya? Hah? Mudah sekali. Langsung antum hafal wazan secara kaidah seperti itu. Paham kan? Jelas kan? Sekarang tinggal nama-namanya saja. Kalau antum ditanya apa namanya semua ini, maka antum bilang alif huruf tambahan, jim faul kalimah, ta huruf tambahan, mim ainul kalimah, ain lamul kalimah. Jadi huruf tambahan itu bilang huruf tambahan. Kan kemarin kan asli semuanya. Paham gak nih? Tadi antum dapat kata akroma. Hamzahnya antum bilang apa? Huruf tambahan. Kapnya faul kalimah. Rohnya ainul kalimah. Mimnya lamul kalimah. Paham kan? Sama dengan ini. Sabbaha. Sinnya faul kalimah. Ba. Huruf tambahan. Ya kan? Ba yang kedua lagi. Ainul kalimah. Hanya seperti itu. Tinggal mengucapkannya saja. Kalau huruf tambahan, tambahan. Paham ya? Jelas? Alhamdulillah. Di buku. Jika tambahannya berupa pengulangan huruf asli. Seperti sabbah tadi. Jika tambahannya berupa pengulangan huruf asli. Maka diulang juga pada wazannya. Mudah sekali. Maka diulang juga pada wazannya. Lihat contohnya. Sabbaha. Maka wazannya. Fa'ala. Paham gak ini? Wazannya fa'ala. Satu contoh saja. Iya. Berarti sin fa'ul kalimah. Ba harfu zaidatin. Ba yang kedua. Ainul kalimah. Haknya lamul kalimah. Perhatikan penyebutannya. Jelas ya? Jelas ya? Jika tambahannya bukan berupa pengulangan huruf asli. Bukan berupa pengulangan huruf asli. Tambahannya. Melainkan berupa huruf lain. Jadi yang ditambah huruf lain. Bukan dari aslinya. Maka ditambah pula huruf tersebut pada wazannya. Mudah sekali. Seperti yang Anda contohkan tadi. Mudah sekali. Contoh lihat. Akroma. Apa timbangannya? Af'ala. Jadi akroma. Hamzanya. Harfu zaidatin. Kaf. Ro. Mim. Jelaskan.
Ijtama'a, tambahannya alif dan ta. Paham kan? Wazannya ifta'ala. Ifta'ala, tambah juga pada timbangannya. Berarti alifnya harfu zaidatin. Jimnya fa'ul kalimah. Ta'nya mimnya, ainnya. Jelas? Istaghfaro. Kalau ada bentuk seperti ini, maka 3 terakhir adalah asli, 3 pertama adalah tambahan. Nanti kita tahu karena sudah tahu bentuknya nanti. Yang ada 22 bentuk. Ini karena seperti ini. Istaghfaro. Kalau antum dapat begini, ada alif, sin, ta. Maka semua yang pertama itu tambahan. Iya, 3 yang terakhir itu adalah apa? Asli. Berarti istaghfaro, timbangannya? Hah? Apa? Istaf'ala. Berarti alifnya? Alifnya? Sin? Ta? Goin? Goin? Pa? Pa? Ro? Ro? Demikian seterusnya. Nanti semua kan ada 22 bentuk. Dari 22 itu ada asli, ada tambahan. Paham ini? Kita akan pelajari semuanya nanti di bab 1. Sekarang bentuk ketiga. Jenis ketiga. Dan ini jenis terakhir. Jika pada kata yang ingin ditimbang terjadi penghilangan. Ini bentuk terakhir dari cara menimbang. Kalau asli maka sudah. Timbang semua dengan asli. Kalau terdapat tambahan, tambah. Sekarang bagaimana kalau terdapat penghilangan? Paham kan? Ini cara terakhir dalam menimbang. Kadang kita jumpai ketika kita menimbang. Ya, kalau antum hanya hafal wazan, agak bingung kalau terdapat penghilangan. Ya, kalau terdapat penghilangan. Nah, ini harus antum tahu. Jika pada kata yang ingin ditimbang terjadi penghilangan, maka pada wazannya dihilangkan juga. Cukup antum teliti yang hilang yang mana. Apakah fa-nya atau ainnya atau lamnya. Karena kalau hilang fa, wazan hilang fa. Hilang ain, hilang ain. Hilang lam, lam juga hilang. Harus antum perhatikan ini. Contoh, idatun. Ini idatun. Mereka katakan wazannya ilatun. Kenapa bisa? Karena tak bulat itu tambahan. Berarti ditambah juga di wazan. Itu tak bulat. Idatun, taknya itu adalah huruf apa? Tambahan. Berarti otomatis di wazannya ditambah. Cuman sekarang wazannya ilatun. Kenapa bisa? Lihat, asalnya wa'dun. Lihat, berarti ada huruf apa? Ada huruf apa? Waw kan di awal. Sekarang anak tanya antum. Wa'dun, apa wazannya? Wa'dun, apa wazannya? Apa? Dihilangkan waw. Kemudian ditambahkan tak marbuto, tak bulat pada akhirnya. Maka wazannya apa? Ilatun. Kalau antum ditanya, kenapa wazannya ilatun? Karena waw itu senilai dengan apa tadi? Senilai dengan fa, ain atau lam? Fa. Berarti apanya yang hilang? Fa fiilnya. Paham kan? Fa kalimanya. Maka pada timbangannya juga hilang apa? Fa. Perhatikan itu. Paham ya? Ini contoh yang hilang fa. Kalau diuraikan misalnya, idatun. Ain, apa disebut? Ainul kalimah. Dal, taknya, harfuz zaidah. Huruf tambahan. Paham uraiannya? Paham ini? Alhamdulillah. Sekarang lagi dapat kata kul. Mereka katakan wazannya full. Kenapa bisa? Maka harus ditahu dulu aslinya. Paham ya? Full. Katanya wazannya. Kenapa bisa begitu? Asalnya adalah kul. Itu asalnya kul. Itu kul. Asalnya apa? Kul. Antum ditanya, apa wazannya kul? Salah besar. Alat untuk menimbang itu fa, ain, lam. Itu harus, kenapa jadi full? Mana ainnya? Iya kan? Sekarang kul wazannya.
Alhamdulillah. Paham ini? Jadi, kul. Wazannya. Hah? Hah? Boy. Boy. Bisa. Alhamdulillah. Kan itu wazan. Walaupun susah, terima. Iya, tidak boleh ditolak. Jadi, itu wazannya. Karena ketemu dua sukun, yaitu huruf waw dan lam. Karena ketemu dua sukun, yaitu itu. Kul. Ada dua sukun? Ada dua sukun kan? Yaitu pertama waw, yang kedua apa? Lam. Maka huruf wawnya dihilangkan. Berarti yang hilang ini ain atau lam. Paham itu? Itu maksudnya harus ditahu itu. Yang hilang ain atau lam. Karena kita mau hilangkan sebentar di wazannya. Paham kan? Jadi hilang ain karena waw. Iya. Maka wazannya full. Itu alasannya. Jadi kalau antum bertanya, kok wazannya full? Itu sejarahnya. Paham kan? Jadi harus hafal sejarahnya itu. Supaya ditahu mana yang hilang. Jelas kan? Sama dengan contoh yang sering kita dengar gini. Ada kata akala. Apa artinya akala? Telah makan. Ya kan? Telah makan. Tiba-tiba kalau dibilang makanlah, datang kul. Kul. Antum ditanya, apa wazannya itu kul? Maka harus antum perhatikan dulu, huruf apa berarti yang hilang. Sekarang, akala, apa wazannya? Fa'ala. Tiba-tiba datang kul. Berarti yang hilang siapa? Fa'ain atau lam? Fa. Kul, apa wazannya? Apa? Kul. Kenapa bukan full? Begitu. Sementara kul, apa wazannya tadi? Kul yang pakai kof. Ini kan kul pakai kaf. Kalau tadi kul yang pakai kof, sama ini. Jadi satunya kul, kalau ini kul, full. Kenapa beda? Padahal sama-sama gitu. Beda yang hilang. Iya kan? Memang sama, tapi beda hilang. Jelas ini? Inilah dibilang timbangan sorof itu adalah timbangan yang paling teliti. Karena dia memperhatikan harokat dan sukun, mana yang hilang dan mana yang ditambah. Inilah. Hilang fa, ain atau lam. Itu alasannya kemarin. Jelas ini? Jelas ini? Jelas enggak? Itu contoh yang hilang huruf ain. Sekarang contoh terakhir. Yang hilang huruf lam. Yadun. Mereka bilang wazannya fa'un. Ini masalah. Yadun. Wazannya apa? Fa'un. Kok bisa fa'un? Gimana kalau kita hafal? Fa'ala yaf'ulu ini jadi fa'un. Paham gak ini? Iya. Jadi asalnya yadun itu yadiyun. Ada huruf ya di akhirnya. Asalnya yadun adalah apa? Yadiyun. Apa wazannya yadiyun? Apa? Dihilangkan ya. Supaya ringan diucapkan. Ini bilang meringankan yang berat. Kan setiap kata bilang tangan antum harus bilang yadyun, yadyun. Berat. Kalau yadun mudah. Jadi hilangkan ya supaya apa? Ringan diucapkan. Mudah. Maka wazannya karena ya yang hilang. Huruf apanya itu? Ain, lam atau fa? Lam. Maka wazannya adalah apa? Fa'un. Jadi yadun. Yadun. Ya-nya apa namanya? Ha'ul kalimah. Dalnya? Dalnya? Dalnya. Ainul kalimah. Jelas. Lamnya mana? Lamnya mana? Hilang. Demikian seterusnya. Alhamdulillah selesai pendahuluan. Insyaallah besok baru kita masuk di bab 1. Ini pendahuluan yang penting. Silakan. Ulang. Tidak ada saya bilang. Idatun. Saya bilang Pak senilai dengan Tidak ada saya bilang begitu. Iya, maksud saya ta itu tambahan. Cuman yang hilang dari idatun adalah fa-nya. Karena asalnya adalah wa'dun.
Dah, berarti kan di sini ini mungkin antum bingung karena ini kata ada tambahan dan ada penghilangan. Iya kan? Kan kaidah sebelumnya kalau ada tambahan maka tambah. Kalau ada hilang maka hilang. Ini kejadiannya ada dua. Ada yang hilang dan ada yang ditambah. Ya? Hilang wawunya. Apa ini waw? Nilainya apa dia? Fa, itu yang saya bilang tadi. Waw ini nilainya ke fa. Maka karena waw hilang, fa-nya juga hilang. Karena itu nilainya. Nah, taknya itu tambahan. Maka ditambah juga di wazan. Ditambah juga di wazan. Kita pahami? Alhamdulillah. Ya diun, baik. Ya kan hilang. Kan kalau sudah hilang kan pindah. Iya, langsung pindah ke huruf sebelumnya. Paham kan? Iya kan? Seperti itu. Jadi jadinya yadun. Sudah? Tadi mungkin dirasa di kul, kan ada pindahan harokat. Karena memang dua-duanya sudah sukun. Dah? Jadi lamnya kan sukun memang. Maka ketika dia hilang waw, kan dia bergeser ke posisi waw. Tetap sukun karena memang sukun. Kalau seandainya dia berharokat, maka dia berharokat. Dan bahkan kalau berharokat tidak hilang. Ada pertanyaan lagi? Patri? Ya? Iya, kan yang hilang ya, bukan harokat. Baik. Pertanyaannya kenapa? Di Castro. Nanti terkait dengan ini kan masdar. Sebenarnya saya tidak mau singgung itu, karena ini terkait dengan harokat masdar. Harokat masdar itu bisa dikatakan dia kalau ditambah ta, itu menjadi idatun, karena dia menjadi fi'latun. Katakannya nanti, misalnya jalasa. Kalau dibuat menjadi fi'latun, dibuat menjadi masdar maro namanya. Saya tidak singgung karena belum datang pelajarannya. Takutnya bingung. Jadi nanti ada pembahasan masdar. Masdar itu ada namanya masdar biasa. Misalnya doroba yadribu dorban. Ini masdar biasa namanya. Masdar biasa. Ada yang dinamakan dalam timbangan masdar marroh. Menunjukkan kali pekerjaan. Atau menunjukkan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu berwazan. Kalau masdar marroh, dorban menjadi fa'alatan. Menjadi dorbatan. Itu satu kali pukulan. Kalau menjelaskan jenis pukulannya, maka diwazankan dengan fi'latan. Jadi dorbatan menjadi dirbatan. Sama dengan ini. Paham kan? Makanya saya tidak jelaskan. Karena intinya untuk awal ini, harokat yang ditimbang, itu bawa ke mana? Ketimbangan. Itu dulu sebenarnya. Misalnya sekarang, wadun. Setelah hilang menjadi idatun. Maka harokat dan sukun itu yang kita ambil langsung. Maksudnya itu tahap awal. Setelah nanti antum belajar tinggi, antum akan tahu kenapa bisa dikasro di sini. Saya sengaja tadi tidak singgung karena ini hanya fokus cara menimbang. Cara menimbang itu yang diperhatikan adalah harokat dan sukun, tambahan dan penghilangan. Paham kan? Itu kalau kita mau menimbang, ya. Ada pertanyaan, Om Pomo? Alhamdulillah, berarti insya Allah besok kita sudah masuk bab 1. Maksudnya inti dari pembahasan. Itu pendahuluan. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta